Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pada pertemuan di minggu ini ya, kita akan membahas mengenai tentang beberapa langkah-langkah yang praktis dalam melakukan sebuah penelitian. Kemudian nanti kita akan bahas sekilas juga tentang bagaimana merumuskan masalah atau merumuskan latar belakang permasalahan yang ada pada bab 1 itu dalam sebuah penelitian. Baik, yang pertama langkah-langkah dalam sebuah penelitian. Kita akan mencoba mengurut satu persatu bagaimana langkah-langkah praktis yang mesti kita lakukan supaya penelitian kita bisa dilakukan dengan baik ya, terutama bagi mahasiswa S1 ya, yang baru belajar melakukan penelitian. Dalam sebuah penelitian, langkah-langkah itu perlu dilakukan, perlu dilaksanakan ya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sistematis ya. Bagi mahasiswa yang baru belajar tentang metode penelitian ya, atau yang baru belajar tentang bagaimana membuat proposal penelitian atau melakukan penelitian, ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Yang langkah-langkah ini sebetulnya sudah sangat praktis ya. Kalau dilakukan itu mulai dari pengajuan judulnya sampai nanti proposalnya jadi ya, atau sampai membuat laporan ya, ini bisa dilakukan ya, oleh siapa saja sebetulnya. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan tema penelitian kita. Ya, tema di sini sifatnya umum. Ya, misalnya kita tertarik meneliti tentang tema kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu sekarang yang sedang banyak diperbincangkan orang atau menjadi hot topic sekarang. Nah, kalau kita tertarik tentang kurikulum merdeka, maka kita tetapkan saja tema kita adalah mengenai kurikulum merdeka. Ya. Nah, setelah kita tetapkan tema kita ya, tentang kurikulum merdeka, kemudian yang kedua langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca literasi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya. Kita baca literasi apa itu kurikulum merdeka, seperti apa kurikulum merdeka, dan seterusnya. Ya. Kita baca ya. Apa tujuannya membaca literasi itu? Supaya kita punya pengetahuan tentang tema yang akan kita teliti. Ya. Nah, kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyusun instrumen survei ya, tentang tema yang akan kita teliti tadi. Jadi setelah kita baca kurikulum merdeka, kita tahu apa itu kurikulum merdeka dan berbagai hal tentang kurikulum merdeka, maka kita buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan tema itu. Ya. Dari mana pertanyaan itu kita buat? Dari teori yang sudah kita baca, dari literasi yang sudah kita baca. Ya. Untuk apa pertanyaan itu kita buat? Untuk melakukan survei. Ya. Survei tentang kurikulum merdeka di sekolah ya, di lapangan. Nah, setelah kita buat pertanyaan tadi ya, misalnya apakah
di sekolah Bapak sudah atau Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, kemudian apakah guru-guru sudah dilatih, kemudian kelas berapa saja yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kemudian bagaimana gambaran pelaksanaan kurikulum merdeka di sini, apa saja kendalanya dan seterusnya. Pokoknya yang telah kita baca tadi kita coba konfirmasi ke sekolah ya, untuk nanti dilakukan survei ya. Berarti setelah langkah ini, setelah kita susun pertanyaan tentang kurikulum merdeka, tentang tema kita, maka kita lakukan survei. Itu langkah berikutnya. Jadi kita survei, kita bawa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun tadi ke lapangan, ke sekolah ya. Kemudian kita tanyakan, kita konfirmasi ya. Apa tujuan survei ini? Survei ini adalah untuk mencari tahu keadaan di lapangan yang sebenarnya ya. Teori itu kan idealnya ya, sesuatu yang diharapkan semestinya, sementara kadang di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka nanti ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kurikulum merdeka itu, maka akan ketahuan nanti ya, apakah di lapangan itu sesuai dengan idealnya, sesuai dengan teori ya. Misalnya ketika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan ya tentang wajib semua sekolah melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, kelas 1 dan kelas 4 misalnya. Kemudian kita datang ke sebuah sekolah yang sudah kita tetapkan sebagai lokasi penelitian kita atau sebagai sampel lokasi penelitian kita. Dan kita tanya di situ ya, apakah di sekolah Bapak atau Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya. Maka di sini akan ketahuan nanti ketika sesuai dengan peraturan tadi ya, berarti sudah terimplementasi. Artinya tidak ada persoalan mengenai peraturan tadi. Tapi ada sekolah yang belum siap misalnya, dia mengaku bahwa kami belum melaksanakan kurikulum merdeka karena tidak ada satupun dari guru kami yang dilatih tentang kurikulum merdeka ini misalnya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada persoalan ya. Artinya apa? Sekolah ini tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tadi. Nah ini salah satu contoh atau salah satu bentuk penemuan tentang masalah yang ada di lapangan ya, berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita susun berdasarkan teori tadi ini akan nampak nanti kesenjangannya di lapangan ketika tidak sesuai dengan teori ya. Karena memang biasanya permasalahan itu adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kita lakukanlah survei. Survei itu kita bertanya melihat ya, kita tanya tentang tema yang sudah kita tetapkan, kita amati ya, apa saja persoalan-persoalan terkait tema yang kita amati tersebut. Ya, misalnya gurunya belum dilatih, belum ada pelatihan terhadap guru, sementara sudah wajib melaksanakan kurikulum merdeka, terpaksa mereka menerapkannya atau mereka malah tidak menerapkannya. Misalnya kalau terpaksa menerapkannya, kemudian apa yang terjadi? Misalnya guru kemudian bingung tentang bagaimana implementasi kurikulumnya sehingga pembelajaran tidak efektif ya. Sampai ke tahap evaluasi pun tidak maksimal atau tidak jelas ya, karena memang tidak dilatih. Nah, jadi ketemulah persoalan-persoalan seperti itu misalnya. Nah, setelah kita lakukan survei, kita menemukan masalah-masalah seperti tadi. Nah, kemudian hasil survei itu kita buat rangkumannya. Ya, kita buat poin-poin apa saja sih permasalahan yang ada di lapangan berkaitan dengan tema yang kita survei tadi. Buatlah beberapa poin ya, setidaknya ada 4 atau 5 poin permasalahan penting ya yang berkaitan dengan tema kita. Nah, setelah ada permasalahan itu,
Berikutnya, langkah kita adalah kita mencoba mengidentifikasi fokus dari masalah tadi. Di masalah tadi kan sebetulnya luas ya, dia tidak hanya berkaitan dengan satu variabel, bisa jadi dengan banyak variabel. Maka kita coba identifikasi, kita coba fokuskan, ya kita coba batasi permasalahan tadi dari banyak masalah tadi kita coba batasi. Hanya mengarah kepada satu judul saja yang akan kita teliti. Misalnya dari banyaknya masalah yang ada di sekolah tentang kurikulum merdeka tadi, misalnya kita temukan masalah tentang guru yang tidak dilatih misalnya. Kemudian sarana prasarana yang kurang misalnya. Kemudian sosialisasinya yang kurang misalnya. Dan seterusnya itu. Maka kita fokuskan misalnya dari beberapa masalah itu kita hanya fokus pada kesiapan guru misalnya. Ya, itu kesiapan guru dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum merdeka misalnya. Maka kita hanya batasi di situ. Nah, itulah yang menjadi judul kita. Jadi batasan yang kita pilih dari berbagai persoalan tadi itu kita jadikan judul kita. Atau kita fokusnya pada misalnya kompetensi profesional guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka misalnya. Berarti kita fokusnya pada kompetensi profesional guru. Nah, kan kompetensi guru itu ada banyak ya. Ada beberapa ya. Nah, kita fokus pada kompetensi profesionalnya misalnya. Ya. Atau pada yang lain. Nah, jadi setelah kita kita fokuskan masalah kita, nah kemudian kita rumuskan judul itu. Nah, judul ini ya ternyata muncul bukan pertama kali dalam sebuah penelitian atau dalam tahap penelitian. Dia muncul setelah kita melakukan survei, kemudian hasil survei itu kita identifikasi apa sih permasalahannya, baru muncul judulnya. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, kemudian yang pertama kali dia ajukan adalah judulnya, sementara dia tidak melakukan langkah-langkah tadi, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan, sebuah persoalan ketika dia menghadapi dosennya atau orang yang menyeleksi judul. Dia akan kebingungan nanti misalnya ketika dia buat sebuah judul kemudian dia ajukan pertanyaan oleh dosennya, apa latar belakang judul ini, kenapa kamu tertarik, apa pentingnya judul ini, apakah judul ini ada permasalahannya di lapangan dan sebagainya. Nah, jika dia tidak melakukan langkah-langkah yang tadi, maka dia tidak akan bisa menjawab dan besar kemungkinan judulnya akan ditolak. Ya, karena judulnya tidak berdasarkan kepada data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, jadi judul itu ternyata muncul pada tahap yang kelima, ya, pada langkah yang kelima, bukan langkah pertama. Ya. Nah, setelah mahasiswa memiliki judul penelitian, apa yang seharusnya dilakukan setelah itu? Nah, berikutnya mahasiswa ketika dia sudah punya judul penelitian, ya, kemudian sudah diajukan kepada dosen judul itu dan sudah biasanya ketua prodi ya, dan sudah di-ACC oleh ketua prodi, artinya dia sudah diberikan pembimbing ya oleh kampus ya, dalam proses pembuatan skripsinya. Nah, maka berikutnya buatlah proposal penelitian. Ya, proposal penelitian itu ada terdiri dari bab 1, 2 dan 3. Ya. Sementara bab 4 dan 5 itu adalah bagian dari laporan penelitian ya yang utuh ya. Jadi mestinya mahasiswa ya untuk membuat proposal itu ya dia harus selesaikan bab 1, 2 dan 3. Bab 1 itu berisi pendahuluan, ya isinya tentang permasalahan ya, latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah ya, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya. Nah, jadi memang bab 1 ini erat kaitannya dengan hasil survei kita di lapangan ya. Jadi besar erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan pra penelitian tadi ya. Dalam latar belakang masalah misalnya
di bab 1 itu, seorang peneliti atau mahasiswa yang melakukan skripsi itu harus menjelaskan secara deskriptif, ya, secara jelas, ya, tidak bertele-tele, ya, tentang kaitan permasalahannya itu dengan apa namanya teori-teori yang mendukung permasalahan itu, ya. Artinya apa? Artinya dalam latar belakang masalah ini dia harus mampu menjelaskan gap, ya, masalah, ya, itu kesenjangan antara teori, ya, teori itu kan harapan, ya, dengan fakta atau hal yang sebenarnya terjadi di lapangan, ya. Misalnya tadi tentang kurikulum merdeka. Pertama, seorang mahasiswa harus bisa menjelaskan dasar hukum dari kurikulum merdeka itu apa sih. Jadi dalam latar belakang masalahnya, di awal-awal tuh dia akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum. Jadi latar belakang masalah itu dirumuskan secara deduktif. Deduktif itu seperti piramida terbalik, dari yang umum ke khusus. Kebanyakan orang membuatnya seperti itu. Nah, pertama dia akan jelaskan tentang landasan hukumnya atau landasan yuridis, ya, tentang permasalahan yang akan dia teliti. Berarti kalau dia meneliti kurikulum merdeka, maka landasan yuridis tentang kurikulum merdeka itu harus dia sampaikan di awal. Bahwa berdasarkan undang-undang atau peraturan presiden nomor sekian sekian sekian, setiap sekolah atau pendidikan dan sebagainya begini, ya, sesuai bunyi undang-undang disampaikan. Ya, landasan yuridisnya. Ya. Ya, landasan yuridis itu kan umum sifatnya, bukan sesuatu yang spesifik, yang khususnya. Nah, setelah kita sampaikan landasan yuridis itu, ya, supaya lebih mengkerucut, ya, kita jelaskan juga secara teoritis atau landasan teoritisnya. Jadi yuridis itu kan undang-undang. Nah, kitab undang-undang ini akan dijelaskan oleh para ahli. Nah, pendapat para ahli ini disebut dengan teori. Ya, sama dengan ilmu Quran, ya. Quran itu undang-undang dalam Islam, ya. Kemudian tafsirnya itu adalah pendapat para ahli yang paham tentang Quran. Jadi ada Quran, ada penjelasan para ahli. Nah, dalam penelitian ada undang-undang, ada penjelasan teoritisnya oleh para ahli teori tentang undang-undang itu. Ya, jadi ada yang landasan yuridis, kemudian landasan teoritis yang menjelaskan kurikulum merdeka. Yang menurut para ahli kutip lah. Menurut para ahli kurikulum merdeka itu begini, 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 begini dan seterusnya, ya. Nah, kutip referensi-referensi yang relevan untuk penelitian kita, ya. Nah, setelah itu kita sampaikan, nah, ini undang-undang dan teori itu berbicara sesuatu yang ideal, sesuatu yang mestinya terjadi. Biasanya begitu, ya. Nah, kemudian kita konfrontasikan dengan fakta di lapangan. Inilah yang disebut dengan gap tadi. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada gap antara dasain dan dasolennya, dasolen dan dasainnya, ya. Jadi tidak sesuai antara teori, antara harapan dengan kenyataan. Inilah muncul masalah di sini, ya. Menurut teori, menurut undang-undang seperti ini, menurut teori begini, sementara yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Inilah permasalahan. Nah, dalam sebuah penelitian, karena ada permasalahan itu, maka seseorang bisa melakukan penelitian, ya, ya. Jadi inilah yang disebut dengan permasalahan penelitian, kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau harapan dengan kenyataan. Nah, setelah itu kita sampaikan hasil survei kita tentang kurikulum merdeka. Ternyata implementasinya atau praktiknya atau kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan penjelasan undang-undang dan tafsiran para ahli atau penjelasan para ahli tentang bagaimana semestinya kurikulum merdeka. Jadi bertolak belakangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan tidak seperti itu ternyata. Guru tidak dilatih, guru tidak siap, ya, murid juga tidak siap, kepala sekolah bingung. Ini kan kenyataan di lapangan. Nah, karena ada persoalan ini, kemudian di bagian berikutnya kita akan jelaskan berdasarkan hasil survei tersebut, maka dapat diidentifikasi, dapat nampak dengan sangat jelas bahwa
terjadi persoalan tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah apa misalnya, atau di lapangan misalnya. Nah, ya, kita jelaskan sedikit ya, dengan penafsiran kita, dengan deskripsi kita tentang masalahnya apa sih sebetulnya. Nah, dari situ baru kita nyatakan bahwa berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas ya, atau berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka kita tertarik untuk meneliti tentang judul ini ya, misalnya tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah X misalnya. Nah, ini adalah sebuah langkah yang sangat praktis ya, dalam langkah sederhana sebetulnya dalam menyusun latar belakang dalam skripsi ya. Jadi dalam skripsi biasanya latar belakangnya alurnya seperti itu ya, kita harus bisa menjelaskan kesenjangan atau gap antara teori, antara yang semestinya dengan yang terjadi di lapangan ya. Itu harus dijelaskan secara deskriptif ya, induktif ya, kemudian jelas ya, tidak bertele-tele ya, dan itu didukung dengan teori ya, didukung dengan undang-undang yang tadi, landasan-landasan tadi, landasan yuridis, landasan teoritis, kemudian juga landasan yang sifatnya faktual tadi, fakta yang terjadi sebetulnya itu apa sih. Nah, sehingga di situ nampaklah masalah, dan permasalahan ini biasanya yang menjadi dasar dari seorang peneliti untuk meneliti sebetulnya ada apa, kenapa terjadi permasalahan ya, diteliti kemudian dideskripsikan. Nah, setelah selesai kita menjelaskan latar belakang masalah, biasanya dalam sebuah penelitian ya, itu tergantung dari nomenklatur yang dipakai di kampus. Kalau kita di Stai Al-Kifayah, setelah kita jelaskan latar belakang masalah, maka seorang peneliti, mahasiswa harus menjelaskan istilah-istilahnya atau penegasan istilah. Jadi istilah yang dipakai dalam penelitian itu apa saja dijelaskan. Misalnya kalau judulnya implementasi kurikulum merdeka di sekolah apa gitu kan, maka yang harus dijelaskan yang pertama implementasi, yang kedua kurikulum merdeka. Jadi jelaskan konsep-konsep yang dipakai di situ. Setelah itu kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah kita menjelaskan poin-poin apa saja, poin-poin permasalahan apa saja yang sudah kita sampaikan di latar belakang masalah. Ya, jadi masalah yang kita sampaikan, yang kita jelaskan di situ. Berapa poin masalah yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kita identifikasi itu. Misalnya ada 5 permasalahan. Ya. Nah, setelah selesai kita identifikasi masalah, kemudian kita batasi masalah tadi. Karena masalah itu kan sangat luas ya. Berkaitan dengan kurikulum merdeka itu sangat luas permasalahannya. Maka kita batasi. Kita hanya membatasi misalnya pada pelaksanaan kurikulum merdekanya saja, bukan pada yang lain misalnya. Ya. Nah, di sekolah apa ya. Nah, atau kita membatasi pada apanya. Misalnya kompetensi profesional guru dalam implementasi kurikulum merdeka, dalam mengimplementasikannya. Jadi kita batasi masalah itu. Nah, setelah itu baru kita rumuskan masalahnya. Nah, merumuskan masalah itu artinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian kita ya. Rumusan masalah itu seperti kalimat tanya ya. Misalnya bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah X, atau bagaimana kompetensi profesional guru di sekolah X, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kompetensi profesional guru di sekolah X misalnya, atau yang lainnya, tergantung kita mau merumuskan masalah itu seperti apa ya. Nah, setelah kita rumuskan masalah, maka kita buat tujuan. Nah, tujuan kita adalah untuk menjelaskan atau untuk mengetahui, untuk meneliti apa yang sudah kita rumuskan tadi. Jadi antara batasan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan itu saling berkaitan ya. Nanti kalimatnya, narasinya hampir-hampir sama ya. Nah, setelah itu baru manfaat penelitian. Kita jelaskan manfaat secara teoritis apa untuk
program studi kita, untuk keilmuan kita, dan secara praktis apa, termasuk untuk diri kita. Selesai bab 1, kemudian kita lanjut bab 2. Bab 2 kemarin sudah saya jelaskan ya pada video sebelumnya ya. Kita buat bab 2 tentang landasan teorinya, kita carilah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita ya. Kalau tentang kurikulum merdeka, berarti cari buku-buku ya, dokumen-dokumen tentang kurikulum merdeka yang menjelaskan apa itu kurikulum merdeka dan berbagai hal tentang kurikulum merdeka ya. Kemudian selesai bab 2 ya, kita lanjut bab 3 misalnya. Kita jelaskan metode penelitian apa yang kita pakai, apakah PTK kah, apakah kuantitatif atau kualitatif, atau mix method yang kita pakai, atau R&D ya, research and development. Kita jelaskan ya. Nah, bab 3 ini biasanya sifatnya lebih kaku ya dibandingkan dengan bab 1 ya. Kalau bab 2 itu biasanya kita mengadopsi saja dari berbagai buku dan literatur ya. Kalau bab 1, nah di sini yang perlu kita berpikir ya, mahasiswa itu harus berpikir keras bagaimana menjelaskan latar belakang permasalahannya tadi, kenapa dia mengambil judul itu, apa dasar ketertarikannya, bagaimana fakta dan seterusnya. Dia harus bisa menjelaskan itu secara baik ya. Nah, biasanya banyak bermasalah itu adalah pada bab 1 ya, tentang landasan masalahnya tadi. Nah, selesai bab 3 berarti selesai proposal penelitiannya. Nah, berikutnya kita bisa kalau di kampus setelah kita seminarkan, maka seterusnya kita bisa melakukan penelitian, kemudian menyusun laporannya dengan menyajikan apa yang sudah kita dapatkan di lapangan tentang hasil penelitian kita, kemudian kita bahas, kemudian kita simpulkan, dan selesai penelitian kita. Jadi ini beberapa langkah dalam penelitian ya. Nah, yang paling penting tadi tentang di awal-awal tadi ya, yang harus kita lakukan itu harus sistematis ya, harus bertahap. Jadi langkah-langkah yang saya sampaikan di awal tadi mestinya harus dilalui mahasiswa, terutama ketika dia mengajukan judul. Jadi ketika mengajukan judul itu tidak serta-merta langsung judulnya yang diajukan, tapi harus didasari oleh apa judul itu ya, oleh survei di lapangan ya, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan judul yang kita angkat. Jadi judul itu sudah fokus ya, sudah bahkan sudah menjadi batasan dari penelitian kita judul itu ya. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah survei. Kita tentukan temanya, kita survei apakah tema itu bagaimana tema itu di lapangan ya. Sehingga dari situ baru kita bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya, kemudian baru kita rumuskan judulnya. Nah, ini adalah sebuah langkah yang sebetulnya praktis ya, kalau mau dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat skripsinya. Jadi biasanya kalau mahasiswa sudah melakukan langkah-langkah ini sebelum pengajuan judul ya, sudah melakukan survei ya, sudah mengidentifikasi masalah apa saja dari hasil survei itu, kemudian hasil survei ya, masalah yang ditemukan tadi dibawa ke hadapan dosen yang meng-ACC judul skripsi. Nah, biasanya itu judulnya itu akan diterima ya, ya biasanya begitu kalau ini beberapa syarat itu. Atau misalnya kalau judulnya kurang pas, maka dosen itu dengan adanya permasalahan tadi dia akan mengarahkan mahasiswa sebaiknya judulnya apa gitu. Tapi kalau datang ke dosen ya tanpa membawa hasil survei ya, membawa permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan ya, kemudian tiba-tiba langsung ada judul ya, judul itu hanya disusun berdasarkan asumsinya saja. Nah, ini biasanya ditolak ya, karena tidak berdasar ya. Bisa jadi apa yang diasumsikan itu nggak terjadi. Makanya butuh survei ya, butuh data yang valid tentang permasalahan itu, sehingga ketika dia meneliti nanti betul-betul ada masalah itu. Jangan sampai misalnya judulnya sudah di ACC, ketika dicek di lapangan ternyata permasalahannya nggak ada.
ya. Nah, ini kan membingungkan nanti, membingungkan ke mahasiswa nanti ya. Nah, tidak bisa dilakukan penelitiannya ya. Nah, apalagi PTK. PTK sangat penting sekali. Seorang peneliti atau seorang mahasiswa itu melakukan survei di kelas. Apa sih masalah yang ada di kelas? Nah, dari dasar itu dia nanti akan menyusun sebuah solusi untuk kelas itu. Apakah dengan penggunaan media atau penggunaan strategi atau model atau metode dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa memperbaiki keadaan kelas. Ya, jadi seperti itu mestinya langkah-langkah di awal penelitian yang harus dilakukan ya, supaya judulnya diterima, kemudian penelitiannya bagus ya, berdasarkan fakta yang valid yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi nanti bagi mahasiswa saya ya, bagi kawan-kawan yang mau mengajukan judul, lakukan langkah-langkah ini ya. Setelah itu identifikasi masalahnya apa saja, masalah-masalah yang ada di lapangan itu ya, dikumpulkan ya, disimpulkan permasalahan-permasalahan itu, setidaknya 4 atau 5 poin permasalahan, baru bawa ke saya untuk kita seleksi ya, judul mana kira-kira yang bisa, yang layak untuk dijadikan judul skripsi ya. Dan setelah itu nanti setelah judulnya didapatkan, diperoleh, nanti bisa kita susun proposal penelitian ya. Nanti akan diberi pembimbing oleh Kaprodi ya. Kemudian setelah diberi pembimbing, diberi SK, nanti akan bisa melakukan bimbingan skripsi untuk menyelesaikan tugas akhirnya berbentuk skripsi ya, sebagai syarat lulus sarjana atau S1. Nah, saya kira itu saja ya materi kita pada pertemuan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan segera dilakukan tugas-tugas yang belum diselesaikan ya. Segera lakukan survei dan ajukan judul, karena target perkuliahan kita pada semester ini adalah judul penelitiannya mesti sudah oke, artinya sudah di ACC oleh Kaprodi, supaya ada percepatan untuk selesai penelitiannya atau selesai sarjananya ya. Itu saja dari saya, mohon maaf, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.